Episode 1526-1530. Bab 1526, Keberangkatan. Zuan menatapnya dengan bingung. Berdasarkan sikap tetua sebelumnya, apa yang ingin dia katakan jelas berbeda. Dia menjawab, kamu datang jauh-jauh dari komite tetua hanya untuk mengatakan itu. Berdasarkan apa yang dikatakan permaisuri kedua, semua orang di komite tetua sudah mendekati batas usia mereka, dan setiap perjalanan akan menghabiskan cukup banyak waktu hidup mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menunjukkan diri kecuali jika itu adalah sesuatu yang besar. Wu Fan langsung berkeringat dingin dan berkata, sebenarnya, aku ingin bertanya kepadamu tentang obat abadi. Kamu tahu kita semua sudah sangat tua, tidak punya banyak waktu lagi. Kami paling peduli dengan hal semacam itu. Perubahan sikapnya tidak bisa sepenuhnya dilupakannya. Monster macam apa anak ini? Apakah pedang mengerikan itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang master di level wujud pahlawan? Kekuatan pedang itu bahkan membuatnya, yang hanya seorang penonton, menggigil ketakutan. Duan Genggou, yang menghadapi serangan itu secara langsung berubah menjadi abu oleh energi pedang. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi dari Duan Genggou, dia juga tidak yakin bisa bertahan melawan pedang itu. Bahkan jika dia bisa, dia harus membayar harga yang mahal. Bagi seseorang seperti dia yang sudah setengah kaki dalam kubur, cedera serius seperti itu tidak dapat ditoleransi. Karena itu, dia segera menyingkirkan kesombongannya sebelumnya, menjadi sangat ramah. Tetua Agung benar, rupanya Tuan Fu tidak kalah karena menyimpang, tetapi kalah secara adil. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang masih sangat muda memiliki kemampuan yang mengerikan. Dia pasti harus membicarakannya dengan orang lain jadi dia kembali ke komite. Bukankah aku sudah memberitahu Tetua Agung tadi malam? Zuan menjawab sambil mengerutkan kening. Ia merasakan energi dalam dirinya masih membara dengan hebat. Dia ingin melancarkan serangan lagi. Ketika melihat ekspresi Zuan, Wu Fan merasa semua bulu kemaluannya berdiri tegak. Ia menyadari bahwa Zuan sedang bersiap untuk menyerangnya. Dia diam-diam bersikap waspada sambil membuat nada bicaranya terdengar lebih tidak berbahaya, berkata, itu terutama karena Tetua Agung hanya bisa menanyakan hal itu dengan tergesa-gesa dan tidak mendengar detailnya dengan jelas. Namun, jika Anda sibuk, saya tidak akan mengganggu Anda lagi dan akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Ketika dia mengingat kata-kata berani dan visionernya sebelumnya, wajah orang tuanya memanas. Lupakan saja, aku hanya akan ditertawakan oleh orang lain. Lebih baik daripada kehilangan lebih banyak umurku di sini. Tunggu, seru Zuan. Wu Fan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Namun, saat mendengar apa yang dikatakan Zuan selanjutnya, dia menghela napas lega. Zuan melanjutkan, tidak mudah bagimu untuk melakukan perjalanan ini, jadi aku akan bercerita lagi. Zuan berpikir, lagi pula aku adalah Bupati Ras Iblis sekarang. Selain itu, pangeran muda itu masih perlu bergantung pada bantuan komite tetua, jadi dia tidak bisa membuat hubungan mereka terlalu canggung. Wu Fan tiba-tiba merasa sedikit terbebani oleh kebaikan, bahkan merasa ingin menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang tetua ras iblis, akan mengalami pengalaman seperti itu hari ini. Kemudian, Zuan mengulang informasi tentang obat abadi di ruang bawah tanah. Dia bahkan berbicara tentang pertemuannya dengan Yayu, mengisyaratkan bahwa meskipun obat abadi dapat memperpanjang umur seseorang, itu hanya akan mengubah seseorang menjadi monster yang aneh. Ia berharap itu sudah cukup untuk membuat mereka menyerah pada obat abadi. Kalau tidak, terus-menerus diawasi oleh sekelompok tetua dengan kultivasi yang mendalam tidak akan baik. Ketika mendengar legenda seputar obat abadi itu, Wu Fan cukup terkejut. Ia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zuan. Namun, saat hendak pergi, tiba-tiba ada sosok yang datang di sampingnya. Sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang panjangnya mencapai pinggang, memukul-mukul punggungnya pelan saat ia berjalan. Sosok itu dapat membuat hati orang-orang yang melihatnya berdebar-debar. Ketika melihat penampilan wanita itu, Wu Fan berpikir, apakah benar-benar ada seseorang secantik ini di Istana Raja Iblis? Dengan kultivasi tingkat Grandmaster, tidak kurang. Iklan oleh Pub Future. Kenapa aku tidak punya kesan apa-apa tentang ini? Jangan bilang kalau junior klan manapun baru saja berhasil. Sementara Wu Fan kebingungan, Yun Jianyu juga terkejut. Sebelumnya,
Dia telah mencari Yan Suehen kemana-mana tetapi tidak menemukannya, jadi dia pergi untuk bertanya kepada Zuan tentang hal itu. Namun begitu dia tiba di istana kekaisaran, dia mengetahui bahwa Zuan telah terbang ke pinggiran kota, jadi dia juga pergi ke sana. Di tengah perjalanan, dia merasakan pedang yang menakutkan dan khawatir Zuan telah menemukan sesuatu yang berbahaya. Karena itu, dia mempercepat langkahnya. Ketika dia tiba, dia telah mengamati sekeliling Zuan dengan indera ilahinya, dan menemukan bahwa sebenarnya ada seorang tetua dengan keterampilan yang dalam dan tak terukur. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi padanya, yang berarti kultivasinya lebih tinggi darinya. Karena itu, dia berasumsi bahwa dia datang untuk mengganggu Zuan. Karena itu, dia mengeluarkan cincin bulan sabit dan bersiap untuk bertarung bersama Zuan kapan saja. Wu Fan agak bingung, tetapi dia juga agak kesal. Zuan memang perlu dikhawatirkan, tetapi apakah sekarang dia harus bersikap hormat kepada siapapun dari generasi muda? Ekspresinya berubah dingin. Dia berencana menggunakan kesempatan itu untuk menceramahi wanita tak dikenal itu dengan baik. Namun, tiba-tiba dia mendengar Zuan bertanya, "Kak Yun, kenapa kamu ada di sini?" Yun Jianyu menatap Wu Fan yang ada di dekatnya dengan waspada sambil bergerak mendekati Zuan, bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," jawab Zuan. Wu Fan tercengang. Jadi wanita ini mengenal Zuan. Dia kuat dan cantik, itu sama sekali tidak masuk akal. Duh, kalau saja aku sehebat ini saat masih muda, wanita di sekelilingku pasti akan semakin banyak. Dia menunjukkan senyum ramah kepada keduanya dan berkata, "Kalau begitu, saya ucapkan selamat tinggal, Bupati." Setelah itu, dia berubah menjadi pelangi dan menghilang di kejauhan. Yun Jianyu bertanya dengan heran, "Mengapa orang itu terdengar begitu hormat padamu?" Zuan secara refleks menjawab, "Mungkin dia memang orang yang baik hati." "Saya melihat aura senjata dewa tiba-tiba meletus. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" tanya Yun Jianyu, meraih tangan Zuan dan melihatnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Zuan tidak mengenakan apapun di tubuh bagian atasnya. Otot-ototnya yang kuat dan sehat berkilau di bawah sinar matahari. Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar saat dia melanjutkan, "Lihat, bahkan pakaianmu robek, tetapi kamu masih mengatakan kamu baik-baik saja." Zuan terkekeh dan menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku bertemu dengan Dark Elf sebelumnya, tapi aku membunuhnya dengan satu pukulan." Pembaruan terbaru di novel.com. Yun Jianyu tertegun. Kemudian, tatapannya tertuju pada bekas pedang panjang di tanah, serta jurang di antara pegunungan yang jauh. Dia bertanya, "Apakah kamu yang melakukan semua ini? Apa, tiba-tiba kau merasa seolah-olah kau tidak tahu banyak tentangku?" Zuan menjawab sambil terkekeh. Tatapannya tertuju pada Yun Jianyu. Iklan oleh Pub Future. "Kakak Yun memang besar, hampir setara dengan Big Man. Aku penasaran bagaimana perasaan mereka." "Hah, tunggu, apa yang salah denganku hari ini? Kenapa aku terus-terusan punya pikiran-pikiran acak ini?" Yun Jianyu masih terkejut dan tidak menyadari ekspresinya yang sangat mengganggu hari ini. Dia berpikir, bagaimana pedangnya bisa sekuat ini. Kemudian, tatapannya beralih ke pedang panjang di tangannya dan dia merasakan tekanan unik dari senjata ilahi. Dia terkejut, bertanya, "Jadi senjata ilahi di istana kekaisaran berasal darimu?" "Ya, pedang Te telah berhasil ditingkatkan ke tingkat dewa," kata Zuan dengan bangga. Tatapannya tertuju pada rambut Yun Jianyu yang mencapai ujung bawah. Ia berpikir, jika rambut itu diikat menjadi 2 ekor kuda, bukankah itu akan menjadi tali kekang yang luar biasa? "Tingkat dewa," gumam Yun Jianyu, sudah sangat terkejut hingga ia mulai mati rasa. Orang ini terlalu misterius. Ia selalu berhasil melakukan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Ia bahkan mampu membunuh Kaisar Iblis, jadi membuat senjata dewa tidak tampak begitu menakjubkan jika dipikir-pikir lagi. "Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja," katanya. Dia bahkan tidak ingin bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Dia mengingat tujuannya datang ke sana dan melanjutkan, "Baiklah, apakah kamu tahu kemana wanita sedingin batu itu pergi?" "Tidak, aku mencarinya di istana setelah upacara, tetapi aku tidak menemukannya," jawab Zuan. Dalam hati, dia berpikir, apakah Yan Suhen pergi begitu saja karena marah karena kejadian kemarin? Kenapa Kak Yun wangi sekali? Aku jadi ingin mendekat dan menciumnya lebih jelas. Tidak,
dia adalah guru Hong Lei. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Namun, dia segera sadar dan berpikir bahwa itu bukan masalah besar sama sekali. Bukankah Yan Suehen adalah guru Cuyan? Saya akan mengumpulkan kedua guru dan murid bersama-sama. Tunggu, apa yang salah dengan diriku hari ini? Mengapa pikiran-pikiran seperti ini terus muncul? Yun Jianyu terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata sambil mendesah, wanita yang menyimpan batu itu mungkin sudah pergi. Kau tahu seperti apa kepribadiannya. Tidaklah aneh baginya untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Dengan melatih Yan Suehen, tidak ada satupun di istana Raja Iblis yang bisa berbuat banyak padanya tanpa menimbulkan keributan. Terlebih lagi, mereka berada di istana kekaisaran, di mana kemungkinan terjadinya sesuatu semakin kecil. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia pergi sendiri. Dia terdiam sesaat, lalu mendongak. Tiba-tiba dia melihat Zuan menatapnya. Awalnya dia tertegun, tetapi kemudian dia berteriak kesal, dasar bocah nakal, apa yang kamu lihat? Tentu saja kecantikan seorang kakak perempuan, kata Zuan. Jantung Yun Jianyu berdebar kencang. Dia bisa merasakan maskulinitas yang kuat dari tubuh Zuan, yang membuatnya merasa sedikit tidak masuk akal juga. Cara mereka menghabiskan waktu bersama akhir-akhir ini benar-benar dibatasi oleh banyak batasan. Jika dia orang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi dia adalah pria Hong Lei. Dia benar-benar tidak bisa membuat kesalahan di sini dan membiarkan wanita sedingin batu itu menertawakannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, wanita yang memiliki batu itu masih memiliki prime solde dari makam Lord Sui. Apakah dia berencana menggunakan segalanya untuk dirinya sendiri? Mana mungkin aku akan membiarkan hal itu terjadi. Zuan teringat bagaimana ia terpaksa menggunakan jurus keyboard kam untuk melarikan diri dari putri salju di gunung bersalju besar. Hal itu menyebabkan tubuhnya hampir lumpuh total. Saat itu, Yan Suehen tampaknya telah menggunakan hampir seluruh botol untuk menyelamatkannya. Jika masalahnya terpecahkan, bukankah hubungan mereka akan berakhir di tempat terbuka? Ketika melihat Yun Jianyu berbalik hendak pergi, Zuan panik dan mencengkeram lengannya. Yun Jianyu terkejut ketika merasakan panas yang berasal dari tangannya. Dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya begitu panas. Dia berbalik dan bertanya dengan ekspresi ambigu, apa, kamu bahkan akan mengambil keuntungan dari kakak perempuan ini? Zuan menatap lurus ke matanya dan menjawab, bagaimana jika aku? Bab 1527, Ujian yang bertahan di ambang kematian. Yun Jianyu tercengang. Dia tidak menyangka pria ini akan mengakuinya begitu saja, jadi dia bahkan tidak tahu harus bersikap bagaimana lagi. Ketika dia melihat tatapannya yang membara, dia mulai sedikit panik dalam hati. Dia menepis tangannya dan berkata, jangan membuat masalah. Dia tanpa sadar mengencangkan pakaiannya, lalu berkata, baik wanita sedingin batu dan aku memperoleh banyak manfaat dari perjalanan ke daerah tak dikenal ini. Kami berdua telah terjebak di level kami saat ini selama bertahun-tahun, tetapi kami menyaksikan makhluk dengan level yang lebih tinggi, dan kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari peringkat abadi bumi, seperti makhluk abadi sejati. Kami bahkan menyaksikan jejak kekuatan yang terungkap ketika Kaisar Surgawi menganugerahkan busur pembunuh matahari kepadamu. Hal-hal ini tidak akan terlalu berguna bagi orang biasa, tetapi bagi kami para Grandmaster yang telah terjebak di level ini selama bertahun-tahun, mereka lebih berharga daripada harta apapun. Aku hanya menyegel dan menyimpan apa yang telah kulihat dan kudengar, dan aku butuh waktu untuk mencerna dan memahami semuanya secara perlahan. Aku menemanimu sebelumnya karena urusanmu belum selesai. Sekarang setelah kau bisa mengurus dirimu sendiri, aku merasa tenang. Dengan kekuatanmu saat ini, serta komite tetua ras iblis, ras peri, dan pendukung lainnya, seharusnya tidak ada orang lain yang dapat menyakitimu di pengadilan Raja Iblis. Sudah waktunya bagiku untuk kembali dan mengurus urusanku sendiri. Dia merasa sedikit gelisah saat mengucapkan kata-kata itu, lalu menambahkan, wanita sedingin batu itu benar-benar licik. Dia jelas kembali berkultivasi dalam pengasingan. Dia bahkan tidak mengatakan apapun sebelum pergi. Dan sekarang, akulah yang harus mimi. Harus apa? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia tiba-tiba mendengarnya tergagap. Tidak apa-apa, kata Yun Jianyu. Wajahnya memanas. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akhirnya benar-benar memperlakukan Yan Suehen sebagai saudara perempuannya setelah pengalaman mereka bersama, kan?
Kita berdua musuh bebuyutan. Kita akan memutuskan siapa yang lebih baik melalui pertarungan sampai mati saat kita bertemu lagi. Wanita dingin munafik itu mengambil semua prime solde untuk digunakan pada dirinya sendiri. Untung saja semua orang mengambil bagian mereka dari mata air Gunung Bulu, atau dia akan mengambil semua itu untuk dirinya sendiri juga. Apakah mungkin bagimu untuk tetap tinggal? Tanya Zuan, merasa sedih. Dia telah berjuang bersama Yan Suehen dan Yun Jianyu melalui begitu banyak situasi sulit, dan mereka telah melalui begitu banyak hal, sehingga tanpa disadari mereka telah mengembangkan kasih sayang yang kuat satu sama lain, hampir seolah-olah mereka adalah satu keluarga. Namun, sekarang, Yan Suehen telah pergi. Jika Yun Jianyu juga tiba-tiba pergi, dia akan merasa seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dia juga tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan negatif yang kuat. Itu jelas hanya perpisahan sementara dan tidak permanen, dan dia tahu itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada akhirnya. Ketika mendengar nada enggannya, sifat Yun Jianyu yang biasanya galak sedikit melunak. Dia berkata, "Little An, aku sudah lama pergi. Sekte suci kita tidak stabil seperti sekte giok putih milik wanita dingin itu. Orang-orang itu bertarung dan bersekongkol satu sama lain siang dan malam, selalu berusaha menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi, mencoba mengambil alih posisi mereka. Aku tidak akan terkejut jika banyak masalah di sekte suci muncul saat aku pergi. Masalah-masalah itu tidak akan hilang kecuali aku mengatasinya." Pada saat yang sama, dia khawatir tentang keadaan muridnya Qiu Honglei. Meskipun tempat pengasingan Honglei aman, tidak mungkin dia bisa tetap menyendiri dengan tenang jika sesuatu yang besar terjadi di sekte tersebut. Namun, dia tidak membicarakan alasan itu, mungkin karena dia tidak ingin berbicara dengan Zuan tentang urusan Honglei. Melihatnya terdiam, Yun Jianyu menghela napas dan berkata, "Aku benar-benar harus pergi. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Iklan oleh Pub Future, strategi cerdas untuk mengatur keuangan Anda. Strategi cerdas untuk mengatur keuangan Anda. Iklan pencarian, dia berbalik untuk pergi. Dengan kultivasi Grandmasternya, dia bisa saja menghilang dalam sekejap, tetapi karena suatu alasan, dia memutuskan untuk berjalan perlahan. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia juga tidak ingin pergi. Sepasang lengan kekar memeluknya dari belakang, dan sebuah suara memanggilnya, "Jangan pergi." Yun Jianyu langsung marah. Nalurinya selama bertahun-tahun hampir membuatnya menyerang, tetapi ketika dia menyadari bahwa itu adalah Zuan, gerakannya menjadi kaku. Dia menggigit bibirnya dan bertanya dengan kesal, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak ingin kau pergi." Zuan menjawab dengan nada kasar dan tidak masuk akal. Dia juga tidak tahu mengapa, tetapi pikirannya sangat kacau. Dia tampaknya menjadi jauh lebih berani dari biasanya. Sedikit ekspresi yang bertentangan melintas di wajah Yun Jianyu. Dia menjawab, "Nak, kamu semakin berani, ya. Kamu bahkan berani mengambil keuntungan dariku sekarang. Lepaskan saja." "Tidak," seru Zuan, tampak sama sekali tidak terpengaruh. Dia mencium aroma Yun Jianyu tepat di depan hidungnya dan berpikir, Kak Yun bukan tipe yang suka memakai parfum. Mengapa dia berbau sangat harum? Tindakannya sudah mendekati kata tidak sopan. Tidak peduli seberapa sering Yun Jianyu menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa itu hanyalah pelukan antara kakak perempuan dan adik laki-lakinya, itu sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Dia melotot dan berseru, "Aku adalah guru Honglei." Zuan mendekat ke telinganya dan menjawab pelan, "Aku tahu, tapi memangnya kenapa?" Telinga biasanya sensitif sejak awal. Yun Jianyu langsung merasakan seluruh tubuhnya menggigil saat merasakan udara panas yang dihembuskan pria itu. Dia tertawa karena sangat marah. Bahkan mereka yang berasal dari sekte iblis tidak akan mengabaikan hal-hal seperti status. Dia berseru, "Dasar berandal, kau yang dari sekte iblis atau aku?" "Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku tidak ingin kau pergi," kata Zuan sambil memeluknya erat. Ia merasa otaknya menjadi kacau balau, dan tubuhnya juga sangat gelisah. "Lepaskan aku, kalau kau terus melakukannya, seru Yun Jianyu dengan malu dan marah. Dia baru saja akan bertindak ketika mulutnya tiba-tiba tersumbat. Matanya langsung membelalak, dan ledakan emosi meledak dalam benaknya. "Aku dicium dengan paksa. Jika ada seseorang di sekitar mereka, mata mereka mungkin akan melotot." Siapa Yun Jianyu? Dia adalah master sekte iblis, iblis yang terkenal. Tak terhitung banyaknya orang yang telah tewas di tangannya. Meskipun dia sangat ahli dalam hal pesona,
dia selalu tetap murni dalam urusan asmara. Temperamennya mengintimidasi dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak sedikit orang yang berani dan jahat dari sekte iblis yang mengira bahwa dia mungkin juga memiliki kebutuhannya sendiri karena telah sendirian selama bertahun-tahun. Karena itu, mereka mencari dia untuk kultivasi ganda, dengan dalih bahwa itu akan membantu mereka saling meningkatkan kultivasi mereka. Namun, bahkan ketika mereka ditolak, mereka masih belum menyerah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pikiran jahat untuk menggunakan beberapa obat tercela untuk memanfaatkannya. Iklan oleh Pub Future. Namun, mereka semua telah meninggal dengan menyedihkan. Beberapa dari mereka telah dicabut paksa dari akarnya, sementara yang lain telah ditusuk langsung ke daerah itu dengan kawat besi panas membara. Sejak saat itu, tidak seorang pun di sekte iblis berani memiliki pikiran seperti itu tentangnya. Adapun mereka yang di luar sekte, ada rumor bahwa seseorang hanya menatap terlalu lama, tetapi dia telah mencungkil bola mata mereka. Karena itu, meskipun semua orang di dunia tahu dia sangat cantik, dia adalah mawar berduri bagi mereka, iblis yang kejam dan tak kenal ampun. Tidak ada yang berani mencoba hal lain karena itu. Mereka telah belajar dari para pendahulu mereka dan bahkan tidak berani membiarkan mata mereka menjelajahi tubuhnya karena takut dia akan berada dalam suasana hati yang buruk dan melakukan sesuatu yang ganas. Namun sekarang, ada seseorang yang berani memeluknya, dan terlebih lagi memaksanya menciumnya. Yun Jianyu juga sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak pernah membiarkan seorang pria pun mendekatinya dalam jarak 3 inci, jadi hal semacam ini tidak pernah terjadi. Itulah sebabnya dia tidak langsung bereaksi. Namun setelah keterkejutan awalnya, dia langsung merasa malu dan marah. Naluri alaminya yang telah dilatih selama bertahun-tahun tidak dapat diubah. Dia mengarahkan sikunya tepat ke dada Zuan. Suara teredam pun terdengar. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka tidak terluka parah, beberapa tulang akan patah. Sebaliknya, dia tidak tahu terbuat dari apa tubuh Zuan, tetapi tidak ada satupun tulang yang patah. Yun Jianyu merasakan darah mengalir deras di mulutnya, menyadari bahwa Zuan terluka. Dia merasa sedikit menyesal karena telah menyerang terlalu ganas. Akan buruk jika dia benar-benar mengenai titik vital. Namun, meskipun dia pikir itu sudah cukup untuk membuatnya mundur, dia terus menciumnya seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya lagi. Dia bahkan memasukkan lidahnya ke dalam. Yun Jianyu akhirnya tidak tahan lagi. Dia mendorong Zuan dengan sekuat tenaga, tidak lagi menahan diri. Tetap saja, Zuan juga tidak bodoh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak bisa menahan serangan beruntun dari seorang Grandmaster. Dia meraih lengannya. Yun Jianyu berjuang mati-matian. Ia menyadari bahwa kekuatannya seakan tersedot habis seperti lubang hitam. Ia tidak sanggup lagi. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Zuan sebelumnya, dia akhirnya mengerti bagaimana Tuan Fu meninggal. Namun, untungnya Zuan hanya menetralkan kekuatannya dan tidak menyerap kultivasinya. Dasar bajingan, jangan paksa aku. Umpatnya, meskipun mulutnya tertutup, dia masih bisa mengirimkan transmisi suara Qi. Sebagai iblis besar yang terkenal, tentu saja dia tidak akan mudah ditahan. Dia memiliki lebih dari 10 cara untuk membalas dendam sepenuhnya. Jika cara-cara itu digunakan, Zuan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, Zuan tetap tidak menanggapi. Dia hanya melanjutkan serangannya. Yun Jianyu merasa malu dan kesal. Dia ingin menyerang, tetapi dia juga khawatir akan benar-benar menyakitinya. Dia tiba-tiba berada dalam dilema. Tak lama kemudian, dia mulai merasa sedikit aneh. Meskipun dia seorang senior, dia polos seperti gadis muda. Bagaimana dia bisa berhenti menggoda seorang veteran seperti Zuan? Ketika dia merasakan lengannya yang kuat, terutama ketika dia bahkan tidak mengenakan pakaian di atas tubuhnya, napasnya juga cepat terengah-engah karena energi maskulinnya. Rona merah menyebar di wajahnya yang dingin dan berwibawa untuk pertama kalinya. Lengannya yang berjuang juga perlahan kehilangan kekuatannya, tidak lagi sekuat sebelumnya. Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Otak Yun Jianyu terasa seperti berubah menjadi bubur. Ini adalah pria Hong Lei. Bukankah aku akan ditertawakan sampai mati oleh wanita sedingin batu itu di masa depan? Ketika dia memikirkan hal itu, dia akhirnya menemukan sedikit akal sehat. Dia hendak mendorongnya, tetapi tangan Zuan mengepal. Dia mengerang, dan seluruh tubuhnya lemas. Bab 1528, Aku, Yun Jianyu, tidak pernah rendah.
Bajingan ini, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang pernah dia ajak berlatih keterampilan semacam ini. Pikir Yun Jianyu, merasa kesal di dalam hatinya. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar plus 55 plus 55 plus 55. Tiba-tiba dia tercengang. Dia menyadari bahwa meskipun dia sedikit marah, dia tidak marah pada kenyataan bahwa dia tidak sopan, tetapi lebih pada kenyataan bahwa dia dan wanita lain. Dia panik saat menyadari hal itu. Kapan dia mulai merasa seperti itu? Lagi pula, di masa lalu, dia akan mempermalukan mata seorang pria jika dia tidak menghormatinya. Dengan standar seperti itu, setelah apa yang baru saja dilakukan Zuan, siapa yang tahu berapa kali abu jenazahnya akan berhamburan. Sebagai seseorang dari Sekte Iblis, dia tidak seperti wanita bertubuh batu seperti robot. Dia masih memiliki emosi dan hasratnya. Hanya saja dia belum pernah melihat pria yang disukainya. Namun Zuan berbeda. Sejak pertama kali bertemu dengannya di Istana Kekaisaran, dia sudah merasa bahwa dia berbeda dari pria lain. Setelah mereka tinggal bersama di Istana Kekaisaran, dia berhenti memperlakukannya sebagai pria normal, dan malah menunjukkan sedikit keintiman padanya. Setelah bersama selama beberapa bulan terakhir, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia bahkan mulai memperlakukannya seperti adik laki-lakinya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa alasan di balik itu semua adalah demi Hong Lei, yang secara tidak sadar membuatnya berusaha menghindari hal-hal lain. Duh, orang ini benar-benar pria yang bisa menggerakkan hati. Namun, akal sehatnya masih berhasil menang pada akhirnya. Dia akhirnya berhasil mendorongnya sedikit, memberinya waktu untuk bernapas. Dia bertanya, apakah kamu tidak menganggap bahwa aku adalah guru Hong Lei? Tidak, Zuan berkata sambil berpikir, bukannya aku belum pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Namun, sedikit pikiran jernih yang tersisa di benaknya untuk berbicara tentang Yan Suehen. Ketika melihat wajahnya semakin mendekat lagi, Yun Jianyu merasa marah dan panik. Dia mendorongnya lagi, sambil bertanya, jika belum, pikirkan sekarang. Aku atau Hong Lei, siapa yang akan kamu pilih? Jika dia berasal dari latar belakang yang saleh, tidak mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Namun, setelah berada di tempat seperti Sekte Iblis yang begitu lama, dia tidak memiliki banyak keraguan tentang etika. Dia percaya dalam hati dan berpikir, bahkan jika muridku menyimpan dendam dan aku ditertawakan oleh wanita simpanan itu atau bahkan seluruh dunia, lalu mengapa? Selama aku mencintai Yun Jianyu, aku tidak butuh persetujuan orang lain. Ketika dia memikirkan hal itu, kepercayaan dirinya melonjak drastis. Dia menatap Zuan, menunggu jawaban. Selama dia memilihnya, jadi bagaimana jika dia tergila-gila padanya hari ini? Iklan oleh Pub Future, aku belum pernah mengalaminya selama bertahun-tahun. Si kecil ini cukup menawan. Aku tidak akan rugi jika menyerahkan diriku padanya. Mengapa aku harus memilih? Jawab Zuan sambil menatap tatapan penuh harap gadis itu, mengulurkan tangannya ke arahnya. Aku menginginkan segalanya. Kau menginginkan semuanya. Ulang Yun Jianyu, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tercengang. Ternyata ada orang yang tidak tahu malu seperti ini di dunia ini. Dia malu dan marah saat mulai melawan lagi. Namun kali ini, Zuan tidak memberinya kesempatan dan hanya memeluknya erat-erat. Pelukannya begitu erat hingga dia merasa agak sulit bernapas. Tubuh bagian atas Zuan benar-benar terbuka. Otot-ototnya yang kuat dan lincah menguras kekuatan mental Yun Jianyu. Dia adalah seorang iblis, tetapi sebelumnya, dia adalah seorang wanita. Ketika seorang pria yang disukainya begitu dekat dengannya, semua perlawanannya mulai runtuh di bawah serangan terus-menerusnya. Dia menghela napas dalam-dalam. Jika pria ini memilihku daripada Hong Lei dalam situasi seperti ini, maka dia hanya akan menjadi pria yang pelin-pelan. Aku mungkin akan semakin meremehkannya. Meskipun ini agak tidak tahu malu, setidaknya dia tidak meninggalkan Hong Lei. Lupakan saja, terserahlah. Paling buruknya, aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Dengan begitu, tidak akan ada pilihan sulit antara aku dan Hong Lei. Ketika dia memikirkan hal itu, tubuhnya yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Tangannya juga perlahan berhenti mengepak, dan dia bahkan perlahan-lahan mulai meresponsnya secara proaktif. Dia adalah Master Sekte Iblis yang agung, seseorang yang membuat banyak orang ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan seperti gadis kecil yang lemah dalam situasi seperti itu?
Sekarang setelah dia juga menerimanya dengan penuh gairah, mereka berdua mulai berciuman lebih intens. Semakin sedikit pakaian yang menutupi tubuh mereka. Tiba-tiba, Yun Jianyu merasakan tekanan yang sangat besar. Kemudian, dia perlahan turun ke padang rumput di bawah. Namun, sifatnya yang biasanya kuat dengan cepat kembali. Dengan memutar pinggangnya, dia membalikkan Zuan di bawahnya. Dia mengaitkan jarinya di dagu Zuan, berkata, "Kamu adalah hewan peliharaan yang kupilih, jadi tentu saja aku harus berada di atas." Dengan lambaian tangannya, pakaiannya mulai meregang, berubah menjadi kain tebal. Kain itu melilit pepohonan di sekitarnya, membentuk tenda yang kokoh. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Bersama dengan fitur wajahnya yang memukau, dia seperti bunga mawar di musim semi. Sifat angkuh dan mendominasi yang telah dimilikinya selama bertahun-tahun membuatnya harus mengambil alih situasi ini. Seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak mudah terpuruk, dialah yang melepaskan ikat pinggangnya. Akan tetapi, ketika kejadian itu terungkap, dia masih sangat terkejut. Apakah orang ini benar-benar manusia? Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, dia bahkan merasa sedikit takut. Zuan mengambil kesempatan untuk mengambil kembali inisiatif saat dia sedang linglung. Yun Jianyu tersadar dari linglungnya, secara naluriah mencoba mengambil kembali inisiatif. Namun, Zuan tidak memberinya kesempatan. Pada saat kritis seperti itu, seluruh tubuhnya membeku, jadi bagaimana dia masih bisa bergerak sembarangan. Yun Jianyu menggertakkan giginya untuk bersiap, tetapi yang mengejutkan, Zuan tampaknya tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia terus menciumnya. Kelembutannya membuat tubuhnya meleleh sepenuhnya. "Dasar berandal, jangan kira aku tidak tahu kau memasukkan ki aneh itu ke dalam tubuhku," kata Yun Jianyu sambil menggigit telinganya pelan. Dia tidak terdengar marah, dan yang tersisa hanyalah kemanisan dan keindahan. "Jika aku tidak mau, apapun yang kau lakukan tidak akan berhasil." Dia menatap kekasihnya dengan mata berkaca-kaca. Dia dianggap sebagai pengguna keterampilan pesona terhebat sepanjang sejarah Sekte Iblis, hanya saja dia biasanya merasa tidak pantas untuk menggunakannya. Sekarang dia bersama kekasihnya, dia tentu saja tidak perlu menahan diri sama sekali. Dia menunjukkan sisi dirinya yang paling menawan. Ketika dia memikirkan semua wanita cantik di samping pria ini, terutama murid wanita sedingin batu itu, meskipun dia tidak akan sejauh itu untuk bersaing dengan Cucuyan, dia tetap tidak ingin dikalahkan. "Aku, Yun Jianyu, tidak pernah kalah terhadap orang lain sepanjang hidupku." Bagaimana Zuan masih bisa menahan diri? Dia hendak melancarkan serangannya ketika Yun Jianyu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia menatapnya dengan bingung. Temukan updates pada NO-Velbin.com. Pipi Yun Jianyu ditutupi dengan rona merah muda saat dia berkata, "Berjanjilah padaku bahwa ini adalah satu-satunya saat, dan kamu tidak boleh memberitahu orang lain, terutama Hong Lei, dan juga wanita sedingin batu itu." "Baiklah," jawab Zuan dengan suara datar dan kasar. Dalam situasi seperti ini, pria manapun akan menyetujui syarat apapun. Yun Jianyu menghela napas lega. Dia menunjukkan senyum menggoda dan mengharukan yang biasanya tidak pernah dia tunjukkan kepada orang lain. Dia dengan lembut memeluk Zuan, menyerahkan dirinya sepenuhnya padanya. Setelah geraman teredam, Master Sekte Iblis yang biasanya angkuh dan mendominasi, orang yang telah menyebabkan sungai darah mengalir dan banyak orang melolong kesakitan, menumpahkan darah dan air mata untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berseru, "Pang sialan, tidak heran kau begitu berani. Jadi kau sudah menembus tahap bentuk fana esensi, menghasilkan iblis batiniah." Sebelumnya, dia tidak menyadarinya. Baru setelah mereka benar-benar menyatu, dia mengerti mengapa energinya begitu kacau. Jelas bahwa Zuan telah menyerap kultivasi Tuan Fu sehingga alam kultivasinya melonjak pesat. Kemudian, dia telah mencapai tahap kedua dari peringkat master, bentuk fana esensi. Ketika seseorang pertama kali mencapai tingkat master, api akan menyala di akarnya, tulang ekor. Saat alam kultivasi seseorang meningkat, api akan bergerak dari tulang ekor ke daerah pusar, yang mewakili bentuk esensi. Tahap ini akan melatih dan memurnikan semua esensi seseorang, membuatnya mengalami perubahan kualitatif, membebaskan seseorang dari segala macam keinginan sehingga seseorang dapat fokus pada pelatihan. Keinginan seperti itu tidak hanya mengacu pada nafsu, tetapi juga semua keserakahan, kemarahan, kebodohan, cinta,
kebencian. Bagian paling berbahaya dari tahap ini adalah mudahnya iblis dalam diri muncul. Jika seseorang gagal mengatasinya, ia akan mudah kehilangan akal sehatnya dan dikuasai oleh nafsu. Dalam kasus yang lebih serius, ia akan kehilangan seluruh pelatihannya dan binasa. Ketika seorang kultivator mencapai titik seperti itu, mereka seringkali membutuhkan tetua atau guru klan mereka untuk mengawasi mereka, membantu mereka melewati ujian. Namun, Zuan terlalu monster. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Iblis dan beberapa guru besar. Yun Jianyu secara tidak sadar menganggap dirinya berada pada level yang sama. Selain itu, sudah terlalu lama sejak dia melewati tahap itu sendiri, jadi dia sudah melupakan detail seperti itu. Karena itu, baru sekarang dia menyadari situasi berbahaya Zuan. Bab 1529, Mabuk. Iblis Batin. Apa itu? Tanya Zuan. Saya merasa bingung dan tidak segera bereaksi terhadap apa yang dikatakannya. Jangan bergerak sembarangan, bentak Yun Jianyu sambil memutar matanya. Dia begitu kesal hingga mencengkeram tangannya dan menamparnya. Dia akhirnya mengatur napasnya dengan susah payah, lalu dengan sabar menjelaskan kepadanya apa iblis dalam dirinya yang mudah muncul pada tahap bentuk esensi itu. Zuan memasang ekspresi kosong saat menjawab, setan dalam diri Anda tampaknya tidak seburuk itu. Aku merasa sangat luar biasa sekarang, lebih baik dari sebelumnya. Yun Jianyu terdiam. Apalagi yang bisa kukatakan? Tentu saja kamu merasa lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Dia sebenarnya merasakan hal yang sama saat itu. Namun, dia adalah seorang Grandmaster dan memiliki tekad yang kuat. Dia segera mengumpulkan pikirannya dan berkata, alasan mengapa orang mengembangkan iblis batiniah adalah karena iblis batiniah sangat memikat, membuat mereka melakukan banyak hal yang biasanya tidak berani mereka lakukan. Lebih jauh lagi, meskipun mereka membawa kegembiraan sesaat, mereka sebenarnya sangat berbahaya. Jika Anda tenggelam dalam perasaan ini, akan terlalu sulit untuk keluar darinya. Meskipun membiarkan Zuan sepenuhnya jatuh ke dalam iblis batinnya dan membawa kembali ke sekte suci bukanlah pilihan yang buruk, dia tidak ingin seorang pemuda dengan prospek tak terbatas berakhir seperti itu. Mengapa aku harus kembali dari sana? Tanya Zuan, dengan seringnya kejahatan di wajahnya. Aku bahkan lebih bahagia dari sebelumnya, dan aku merasa jauh lebih percaya diri dan bebas. Yun Jianyu memutar matanya. Mengapa pria ini tidak mendengarkan sama sekali? Dia mencoba membujuknya dengan sabar, tetapi dia tidak bisa menghadapi sikap keras kepala pria ini. Yun Jianyu menggigit bibir merahnya dan berkata, Xiao An, jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan menyukaimu lagi. Aku tahu kau berbohong, jawab Zuan, yang sama sekali tidak percaya. Kau bisa berbohong dengan mulutmu, tapi tempat itu tidak akan melakukannya. Yun Jianyu menggigitnya. Sikap hormat pria ini sebelumnya sedikit lebih manis. Namun, dia dengan sabar menjelaskan, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki iblis dalam dirimu, tetapi bukankah aku tetap setuju? Jadi, jika Anda benar-benar pulih, apa bedanya? Tetapi jika kamu membiarkan kultivasimu menyimpang, aku justru akan membencimu. Zuan akhirnya menjadi sedikit gugup saat mendengarnya mengatakan itu. Dia secara refleks duduk tegak dan bertanya, kamu tidak berbohong padaku. Tentu saja tidak, kata Yun Jianyu sambil mengerutkan kening. Dia hampir kehilangan ketenangannya lagi. Bicara saja jika Anda memang ingin berbicara. Kenapa kamu pindah? Tapi kamu bilang kita hanya akan melakukannya sekali, seolah-olah kamu akan menutup mata dan mengabaikanku mulai sekarang, kata Zuan sedikit tidak senang. Menarik celanaku dan mengabaikanmu, ulang Yun Jianyu, merasakan kejengkelan mendidih di dalam dirinya. Kalau bukan karena fakta bahwa dia tahu dia menderita iblis dalam diri dan bahwa dia bingung, dia pasti sudah memukul kepalanya hingga babak belur. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar +44 +44 +44. Dia berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya, lalu menghiburnya, jangan khawatir. Aku hanya menggunakan alasan untuk meyakinkan diriku sendiri saat itu. Iklan oleh Pub Future. Dia benar-benar malu saat mengatakan itu. Dia hanya mengatakan itu karena dia tidak ingin iblis dalam dirinya mengendalikannya sepenuhnya. Begitu dia pulih, dia harus menyelesaikan semuanya dengan benar. Visit n0v.l-b-i-n-n.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Benarkah? Tanya Zuan, tiba-tiba merasa bersemangat. Matanya bahkan mulai bersinar. Tentu saja,
kata Yun Jianyu sambil menggertakkan giginya. Lalu bagaimana dengan Hong Lei? Bagaimana jika kau memaksaku untuk membuat pilihan? Gumam Zuan, bukankah kau bilang kau menginginkan segalanya? Aku juga tidak akan memaksamu untuk membuat pilihan itu. Bukankah tidak apa-apa jika Hong Lei dan aku melayanimu? Jawab Yun Jianyu. Namun, meskipun suaranya sangat memikat, amarah menggelegak di kedalaman matanya. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 119 plus 119 plus 119. Kamu berandal, kalau bukan karena aku. Tahu kamu sedang dalam alam iblis, aku pasti sudah menamparmu sampai mati. Untungnya, kejadian itu begitu tiba-tiba sehingga Zuan malah menjadi malu dan berseru, "Ah! Betapa memalukannya itu." Tubuh Yun Jianyu bergetar hebat. Pria ini terdengar malu, tetapi tubuhnya semakin bersemangat. Namun, dia akhirnya berhasil meyakinkan Zuan. Baru pada saat itulah Yun Jianyu dapat mulai mengendalikan ki yang kacau di tubuhnya, mengirimkannya kembali ke jalur yang tepat. Dia adalah seorang Grandmaster yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Dia adalah salah satu guru terbaik di bidang kultivasi. Selain itu, mungkin tidak ada guru lain yang bisa merasakan detail aliran ki-nya seperti yang dia lakukan saat ini, sehingga dia bisa membimbingnya sedikit demi sedikit. Namun, saat Qi Zuan perlahan kembali ke jalur normal, kultivasinya juga mencapai puncak tahap bentuk esensi. Pada saat itu, iblis dalam dirinya juga mencapai puncaknya. Yun Jianyu diam-diam menahan penderitaan, tetapi dia hanya bisa dengan sabar melakukan yang terbaik untuk menenangkannya. Sampai saat ini, bahkan dia tidak tahu bahwa iblis wanita yang mulia seperti dia sebenarnya bisa begitu sabar. "An kecil, kenapa kau menjambak rambutku?" tanyanya. Ia tidak mendapat jawaban, tetapi ia segera mengerti. Ia malu dan marah, lalu membentak, "Dasar bocah nakal, apa kau memperlakukanku seperti kuda? Apa, kamu bilang kita harus melakukannya bersama Yan Suehen lain kali?" Serunya terkejut. Bahkan seseorang seperti Yun Jianyu dari Sekte Iblis harus mengakui bahwa setelah dirinya dirasuki oleh setan batin ini, imajinasi orang ini sungguh sangat menakjubkan. "Siapa Yan Suehen? Dan siapa aku, Yun Jianyu? Kami memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan pria manapun yang bisa mendapatkan salah satu dari kami pastilah sangat beruntung." Iklan oleh Pub Future. Jangankan kita musuh bebuyutan, tapi anak sialan ini berani mengejar kita berdua. Namun, dia tidak membalas. Dia menghiburnya saat temperamennya tidak stabil. Dia akan membereskan masalah setelah meridiannya yang berantakan beres. Tiba-tiba, dia terkejut. Tunggu, itu sebenarnya bukan ide yang buruk. Meskipun dia bersedia melakukan hal semacam ini dengan Zuan sekarang, identitas mereka terlalu canggung. Meskipun dia mengecewakan Hong Lei, mereka semua berada di pihak yang sama. Hubungan mereka juga selalu baik, jadi mereka bisa menghadapinya secara pribadi. Namun, Yan Suehen berbeda. Sekte Baiyu dan Sekte Suci adalah musuh bebuyutan. Mereka telah menjadi saingan selama bertahun-tahun. Jika Yan Suehen mengetahuinya, bukankah dia akan sangat dipermalukan? Namun, jika Yan Suehen juga terseret, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menertawakan yang lain. Pihak yang benar tidak dapat menggunakannya untuk menyerang Yun Jianyu, dan karena hal itu terjadi pada mereka berdua, orang-orang hanya akan mengarahkan perhatian mereka ke Yan Suehen. Bagaimanapun juga, aku sudah menjadi iblis yang kejam dan tidak bisa ditebus, kan? Aku sudah melakukan banyak hal buruk, jadi tidak mengherankan bagiku untuk melakukan hal seperti ini. Sebaliknya, jika Yan Suehen, sang dewi yang tak ternoda di mata semua orang, melakukan hal semacam ini, hehe. Ketika memikirkan hal itu, Yun Jianyu menjadi semakin bersemangat. Semua kesuramannya sebelumnya langsung sirna. Namun, dia agak ragu-ragu. Meskipun mereka adalah musuh, dia harus mengakui bahwa Yan Suehen adalah wanita kelas atas. Jika dia mengalami nasib yang sama, bukankah Zuan akan dilepaskan begitu saja? Lupakan saja, semuanya demi sekte suci kita. Karena itu, dia mulai mengipasi api, memprovokasi Zuan untuk melakukan sesuatu pada Yan Suehen. Zuan tentu saja menepuk dadanya dengan bangga, seolah-olah dia telah memberikan janjinya. Selain itu, karena pikirannya masih belum jernih, dia berkata bahwa dia telah berhasil. Yun Jianyu tidak terlalu memperdulikannya dan hanya berasumsi bahwa dia sedang membual. Setelah menghadapinya selama bertahun-tahun, dia tahu karakter Yan Suehen lebih dari siapapun.
Apakah dia akan membiarkan Zuan melakukan hal semacam itu padanya? Namun, raut wajahnya berubah dengan cepat, karena anak ini malah semakin liar. Dia bahkan berkata bahwa suatu hari dia akan menangkap guru dan muridnya sekaligus. Hei, apa kau mabuk? Yun Jianyu mendesis dengan gigi terkatup. Bajingan kecil ini benar-benar menyebalkan. Tetap saja, dia tidak jauh lebih baik sekarang. Bagaimanapun, dia telah menjaga kemurniannya selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa tetap baik-baik saja setelah gelisah dan gelisah begitu lama. Lebih jauh lagi, dia harus memfokuskan perhatiannya untuk membantunya memurnikan ki-nya dan menerobos ke tahap baru. Dia tidak punya energi untuk membalas sama sekali. Untuk memudahkan masalah dan membujuknya agar mau ikut, dia hanya dapat menyampaikan apa yang dia inginkan dan menyetujuinya. Apapun itu, tidak mungkin hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Wanita berkaki batu itu tidak akan mendekatkan diri padanya sama sekali, apalagi ikut serta dalam usul-usul yang tidak masuk akal seperti itu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ki yang berantakan di Zuan akhirnya menjadi tenang. Yun Jianyu sudah sangat lelah sehingga keringat halus menetes di wajahnya. Dia berpikir bahwa jika dia bukan seorang Grandmaster dengan konstitusi khusus, dan jika dia tidak mahir dalam berbagai keterampilan rahasia sekte suci, sehingga membuat tubuhnya jauh lebih tahan lama dan fleksibel daripada kultivator wanita biasa, bagaimana mungkin dia bisa menanggung semua ini? Seluruh proses itu 10 kali lebih sulit daripada terobosannya sendiri pada tahap bentuk esensi. Zuan juga secara bertahap memulihkan kejernihan mentalnya. Ketika dia mengingat kembali sifat pemarahnya sebelumnya, dia juga sedikit meminta maaf. Dia bermaksud meminta maaf ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Saya merasa seolah-olah berlatih saya masih bisa naik lebih tinggi." Dengan kerja keras Yun Jianyu membersihkan meridiannya, energi Zuan menjadi jauh lebih tenang. Pada saat yang sama, iblis dalam dirinya juga berangsur-angsur terkendali. Ketika pikirannya kembali jernih, dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia benar-benar memiliki pengalaman yang begitu intim dengan kakak Yun. Tetap saja, dia cepat mengingat setiap adegan sebelumnya. Sebelumnya, semua yang terjadi adalah karena dia didorong oleh iblis dalam dirinya, tetapi itu tidak berarti dia kehilangan ingatannya. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa iblis dalam dirinya tidak begitu dibenci. Ketika melihat jejak di tubuh Yun Jianyu, Zuan merasa kasihan. Dia ingin menghiburnya dengan baik. Namun, energinya tiba-tiba menjadi gelisah lagi. Ekspresinya berubah. Dia segera bertanya kepada Yun Jianyu tentang hal itu. "Kamu masih belum selesai," seru Yun Jianyu, ekspresinya berubah. Meskipun dia adalah iblis wanita yang terkenal di dunia, dia tidak jauh berbeda dari seorang gadis bangsawan muda dalam hal itu. Dia perlu mengandalkan konstitusi Grandmaster-nya untuk bertahan hidup, dan mengira fase itu akhirnya berakhir. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa itu hanyalah permulaan? Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Zuan menangis sambil berkata, "Sebelumnya aku menyerap semua pelatihan Tuan Fu. Dia adalah seorang Grandmaster yang terkenal selama bertahun-tahun, jadi kau tahu betapa hebatnya kultivasinya. Bagaimana mungkin itu bisa dicerna dengan mudah?" Yun Jianyu tahu tentang sutra pemakan surga milik Zuan dan merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Jika pelatihan Tuan Fu hanya bisa memberikan satu level, dia tidak layak menjadi seorang Grandmaster. Sekarang, kamu harus fokus pada penyesuaian kondisimu. Apapun yang terjadi, iblis dalam dirimu sudah sedikit banyak teratasi, kata Yun Jianyu sambil menggigit bibirnya. Ekspresinya yang dulu mendominasi kini berubah menjadi campuran antara kesal dan cemberut yang jenaka. Dia mencoba bangkit dan pergi setelah itu, tetapi Zuan memeluknya erat-erat dan berkata, "Aku tidak punya pengalaman di bidang ini. Bagaimana kalau aku malah mengalami penyimpangan penyembuhan? Itulah mengapa aku butuh bantuanmu. Bukankah dia akan menjadi orang bodoh jika dia memiliki kakak perempuan yang begitu hebat namun tidak memanfaatkannya?" Dia harus mengakui bahwa meskipun Yun Jianyu berasal dari sekte iblis, dia adalah orang yang hebat dalam bidang kultivasi. Ketika dia memberi instruksi kepada Zuan sebelumnya, mereka tidak membuang waktu dengan jalan memutar. Dia telah mampu menembus tahap bentuk esensi dengan kecepatan tercepat. Yun Jianyu agak ragu, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Tuan Fu telah menyerap terlalu banyak darah dan kultivasi orang kuat, membuat energinya menjadi kacau dan tidak stabil. Jika dia tidak memurnikan semua energinya sekali lagi untuk Zuan,
dia mungkin telah mengalami penyimpangan kultivasi. Jika dia membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan sesuatu terjadi, semua usaha mereka akan sia-sia. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Tapi kamu tidak boleh bergerak sembarangan. Jawab Yun Jianyu sambil menatap Zuan dengan tajam. Sebelumnya, dia harus membantunya mengatasi iblis dalam dirinya sambil juga menanggung semua kemarahan yang dilakukannya. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Tidak masalah. Zuan langsung setuju. Tapi itu juga yang kau katakan terakhir kali. Yun Jianyu menjawab dengan ekspresi ragu. Kalau kamu sudah tahu aku tidak akan menurutinya, kenapa kamu masih bertanya? Tanya Zuan sambil tersenyum lebar. Iklan oleh Pub Future. An kecil, aku akan menggigitmu sampai mati. Bentak Yun Jianyu sambil memamerkan taringnya, namun pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun. Setelah waktu yang lama berlalu, Yun Jianyu merasa seolah-olah jumlah putaran matanya jauh lebih banyak daripada di paruh pertama hidupnya. Itu benar-benar seperti yang selalu digambarkan oleh tokoh-tokoh lama. Terkadang, seseorang bisa tidak mendapatkan banyak keuntungan selama 3 tahun, tetapi setelah mendapatkan beberapa keuntungan, semuanya akan datang pada saat yang bersamaan. Untungnya, Zuan telah memulihkan kecerdasannya dari iblis dalam dirinya, jadi Yun Jianyu tidak perlu bekerja keras seperti sebelumnya. Dia bahkan bisa menenangkan diri sebelum memeriksa kondisinya. Tetap saja, rona merah menutupi seluruh tubuhnya. Yun Jianyu menghela napas panjang. Setelah beberapa lama, rambutnya yang basah menjadi acak-acakan. Dia akhirnya berkata dengan suara lemah, tahap pahlawan adalah saat api yang tidak murni tercipta, dan tahap esensi adalah saat api yang tidak murni berada pada titik terkuatnya. Sangat mudah untuk dirasuki oleh iblis batiniah, jika kamu tidak berhati-hati. Tahap bentuk inti adalah saat api yang tidak murni sepenuhnya terkendali. Saat ini, kultivasimu telah menerima dorongan dari kultivasi seumur hidup Tuan Fu. Itulah sebabnya kamu telah menghemat waktu puluhan tahun, atau bahkan mungkin lebih dari 1 abad dibandingkan dengan yang lain. Aku tidak menyangka bakatmu begitu tinggi, sehingga kamu dapat segera mengendalikan api yang tidak murni. Dulu, aku lupa berapa kali aku gagal sebelum akhirnya aku berhasil mengendalikannya. Hidung Zuan langsung menunjuk ke langit. Dia berkata sambil tersenyum, semua ini karena kakak Yun mengajariku dengan memberi contoh. Wajah Yun Jianyu sedikit memanas. Mengapa kalimat ini terdengar sangat aneh hari ini? Namun, tiba-tiba dia teringat semua sampah masyarakat di Sekte Iblis. Meskipun mereka tidak berani bersikap tidak sopan di depannya, mereka benar-benar kurang ajar dalam diskusi pribadi mereka. Suatu kali, ketika dia lewat, dia melihat beberapa orang memegang pinggang mereka sambil berkata, hanya sapi yang mati karena terlalu banyak bekerja, tidak ada ladang yang rusak karena dibajak. Jadi sekarang, mungkin saja tubuh para lelaki itu sudah digerayangi oleh para wanita, karena lelaki-lelaki itu tidak baik, benar. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya dan berkata, sejujurnya, kamu seharusnya berterima kasih kepadaku. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah aku berutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya atau semacamnya. Zuan tersenyum dan hendak menjawab ketika ekspresinya berubah lagi. Dia berseru, oh tidak, sepertinya masih bisa lebih tinggi lagi. Mata Yun Jianyu membelalak tak percaya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berusaha untuk pergi. Namun, Zuan kembali memeluknya dan berkata, kakakku tersayang, tolong bantu aku sekali lagi, kumohon. Itu juga yang kau katakan terakhir kali. Protes Yun Jianyu. Zuan menjawab, ini benar-benar yang terakhir. Kultivasi Tuan Fu hampir habis gelombang. Wajah Yun Jianyu memerah dan pucat. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang hanya bisa diharapkan oleh para kultivator. Jika dia bisa membantu Zuan menjadi sedikit lebih kuat, dia harus melakukannya. Iklan oleh Pub Future. Duh, aku benar-benar akan hancur karena pembajakan ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Zuan akhirnya tenang. Dia duduk untuk bermeditasi dan menyesuaikan kultivasinya. Sementara itu, Yun Jianyu memberi instruksi kepadanya, dengan berkata, aku tidak menyangka kau telah menempuh jarak sejauh itu, benar-benar beralih dari tahap bentuk pahlawan melalui tahap bentuk esensi, dan terus maju dari tahap bentuk inti ke tahap jiwa kekuatan. Meskipun kau hanya berada di tahap jiwa kekuatan awal, kau telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Mulai sekarang, kau perlu berkultivasi dengan benar dan menemukan beberapa harta untuk memelihara hatimu. Dengan begitu,
kau benar-benar dapat mencapai puncak tahap jiwa kekuatan. Master pada tahap jiwa kekuatan tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan eksternal. Mereka memiliki kekuatan fisik yang dahsyat. Itulah tahap yang oleh banyak orang disebut sebagai tahap kekuatan untuk mencabut gunung, jadi mudah dibayangkan betapa dahsyatnya tahap itu. Monster kecil Zuan ini telah disempurnakan tubuhnya beberapa kali oleh sutra asal mula primordial. Sampai batas tertentu, tubuhnya bahkan sedikit lebih kuat daripada yang lain pada tahap jiwa kekuatan, meskipun dia belum menyelesaikannya. Jadi, begitu dia mencapai puncak level ini, kekuatannya akan meningkat drastis sekali lagi. Wajah Yun Jianyu berseri-seri. Rasa lelahnya sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Pada akhirnya, itu semua berkat esensi Zuan yang melimpah. Duh, aku sampaikan ilmu kepadanya, sedangkan dia memberiku cairan. Wajahnya memerah saat memikirkan hal itu. Seperti yang diharapkan dari bakat transenden yang legendaris. Tidak hanya luka-lukanya yang tersembunyi telah sepenuhnya pulih, peringkat kultivasinya yang telah lama terhambat juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Aku benar-benar ingin membawa anak ini kembali bersamaku ke Sekte Suci untuk berkultivasi bersamaku setiap hari. Lalu, bukankah aku akan bisa menginjak-injak wanita sedingin batu itu? Namun, dia mengabaikan pikiran menggoda itu. Zuan memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika dia benar-benar terikat sekarang, dia juga tidak akan menyukai pria seperti itu. Sementara itu, Zuan tengah mencerna semua pengetahuan yang diberikan Yun Jianyu kepadanya. Dia tiba-tiba terkejut, karena dia bisa merasakan diagram besar menyala di dalam tubuhnya. Itu adalah diagram Kunpeng. Sebelumnya, saat Yan Suhen menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkannya, diagram itu telah muncul saat ia pertama kali menembus peringkat master. Ia tak terlalu terkejut, sebab Sutra Phoenix Nirvana yang menghadirkan diagram burung baru setiap kali ia berhasil menembus tingkat pelatihan utama. Diagram burung tersebut selalu disertai dengan kemampuan khusus masing-masing. Namun, diagram Kunpeng adalah diagram pertama yang kembali gelap setelah pertama kali muncul. Diagram itu tidak muncul lagi tidak peduli seberapa keras Zuan berusaha memunculkannya. Dia tidak menyangka diagram itu akan muncul lagi hari ini, dan sepenuhnya aktif. Jika Yan Suhen dan Yun Jianyu tahu kalau mereka berdua telah membantu menyelesaikan Kunpeng bersama, bagaimana reaksi mereka? Dia segera melupakan pikiran itu. Sebaliknya, dia mulai memeriksa keterampilan seperti apa yang diberikan Kunpeng kepadanya. Tidak hanya ikan kun goreng di awal, tetapi semuanya dimakan setelah berevolusi. Saat melihat pesan dari sistem keyboard, Zuan dipenuhi kebingungan.